Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosris Metro, hari ini saya kedatangan tamu istimewa, Teh Iva Fazia Rohmah. Tepuk tangan dulu dong buat Teh Iva. Beliau adalah pengasuh atau ketua yayasan di Pondok Pesantren Al Muhajirin Purwakarta. Ada 8 kampus ya? Iya. Ada 8 kampus. Beliau juga adalah putri pertama dari Roy Surya PWNU Jabar, Kiai Abun Bunyamin. Dan hari ini beliau datang ke Metro sengaja untuk berdiskusi bersama kami semua, bersama kita semua tentang berbagai hal, terutama soal pencalegan atau pencalonan sebagai DPD atau legislator di Jawa Barat melalui daerah pemilihan Jawa Barat. Nanti akan kita banyak tanya soal hal-hal tersebut, tapi yang paling utama, pertanyaan paling mendasar yang ingin saya tanyakan, sebenarnya kenapa mau maju jadi DPD Teh? Ya, kan DPD nggak ada suaranya Teh, maksudnya nggak pernah didengar di media juga, kan jarang terdengar orang-orang DPD itu bersuara gitu. Iya betul ya, tapi ini kan sebuah dewan perwakilan ya daerah yang menjadi wadah terhadap kekuatan komunitas ya, sehingga komunitas yang ada di wilayah yang kita garap, termasuk juga mungkin saya terlahir di pondok pesantren ya, berjuang bersama para kiai, para ulama, para santri dengan dunia pendidikan yang kita garap, bagaimana membangun komunitas pesantren untuk menjadi bagian yang terdepan terhadap pemberdayaan umat dan yang lainnya. Tentu ini harus kita upayakan, harus kita perjuangkan. Karena komunitas pesantren pendidikan kita ini kan kapasitas besar, lebih besar bahkan Jawa Barat itu pondok pesantren dibandingkan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Maka saya yakin dengan adanya bagaimana keterwakilan komunitas besar kita, baik itu tentunya di jajaran pesantren, dunia pendidikan, termasuk adalah gerbong besar kita yaitu adalah Nahdlatul Ulama ya. Ini menjadi sebuah ajang untuk kita menyambungkan program, menyambungkan apa yang jadi cita-cita komunitas besar kita dan untuk bisa ditindaklanjuti. Toh kan pemerintah ini tuannya itu adalah rakyat. Betul, ya. harusnya Maka gitu. Rakyat terbesar kita itulah yang harus kita perhatikan. Dan NU ini kalau dikatakan 60% warga Jawa Barat, maka seharusnya apa yang menjadi kebutuhan perjuangan ya komunitas pendidikan pesantren ya Nahdlatul Ulama ini harus menjadi bagian yang tidak terpisah dalam penguatan kebijakan, termasuk juga anggaran dan yang lain sebagainya. Nah sebenarnya Teh, yang membuat Teh Iva mantap yakin maju di DPD itu triggernya apa Teh? Nih saya harus maju nih di DPD gitu. Pemicunya apa gitu? Sebetulnya yang menjadi kekuatan pertama itu adalah mandat. Mandat dari PWNU Jawa Barat. Sayhuna ya. Sayhuna dan juga Tanfidiyah ya. Tentang bagaimana pentingnya adanya keterwakilan dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini sebagai komunitas besar berada di DPD RI. Dan sebelumnya memang kita pernah ada muncul di DPD itu ya, ada Ibu Hajah Ella Girekomala sebagai ketua Muslimat Jawa Barat waktu itu, juga ada Pak Kiai Sofyan Yahya sebagai ketua PWNU waktu itu. Maka ini harus menjadi catatan ketika 2 periode setelah itu harus ada lagi. Tidak ada dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini. Padahal itu tadi komunitas besar kita ini mau dibawa kemana begitu ya? Kok tidak ada keterwakilan? Seharusnya DPD ini kan sebagai ajang kekuatan organisasi kemasyarakatan ya, berbeda dengan DPR yang jadi kekuatan partai. Gitu. Teh sebenarnya yang mendukung Teteh untuk, atau misalnya orang yang mendorong Teteh untuk maju di DPD itu pertamanya siapa Teh? Yang pertamanya tentu itu adalah Sayhuna ya. Sayhuna juga beliau adalah selaku Roy Surya PWNU Jawa Barat. Karena beliau saya yakin berpikir sangat jauh ke depan tentang bagaimana kekuatan Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu harus kuat dalam berbagai aspek, baik itu pendidikannya, ekonominya, termasuk adalah siasahnya ataupun ya peran sertanya lah di dunia publik begitu. Kan gini Teh,
persaingan menjadi caleg DPD Jabar itu lumayan ketat dan kuat gitu ya. Karena ketika batas kursinya cuma ada 4. Ya, 4 saja ya, Pak. Ya 4 aja gitu. Tidak adil ya Satu provinsi 4. Jawa Barat yang banyak. Di Jabar kan jumlah pemilihnya paling besar juga, iya, ada betul. 30-an juta ya. Terus kemudian peluang terpilihnya 1/3. Nah, apa yang Teteh bisa lakukan untuk mendapatkan suara di Jabar yang besar itu, Teh? Oke. Karena saya dan kita yakin bahwa Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu adalah komunitas besar kita. Dan tentunya kekuatan utama adalah bagaimana semua kalangan ini bersatu untuk mewujudkan satu kekuatan untuk bisa memunculkan adanya keterwakilan Nahdlatul Ulama secara jam'iyah ini di DPD. Maka apa yang menjadi kekuatan dasar itulah yang terus kita bina, terus kita kolaborasikan, sehingga tentunya dari kekuatan jam'iyah ini kan akan membuat sebuah kesatuan, bahwa mereka ada satu harokah yang ingin diperjuangkan. Dan tentunya juga NU ini kan kita punya jargon sebagai rahmatan lil alamin. Bagi NU ya, ketika NU ini ada di satu tempat, maka bukan hanya memikirkan secara jam'iyahnya, bahwa NU ini juga harus menjadi bagian yang bisa memberikan rahmat untuk seluruh umat ya. Bahkan NU lah yang tentunya yang senantiasa mengeluarkan apa yang disebut moderasi beragama, karena bagi NU bahwa rahmat Allah ini adalah milik seluruh alam semesta. Tidak melihat siapa, tidak terbatas dengan agama, golongan, semuanya harus merasakan. Dan buktinya Indonesia sebagai komunitas Islam terbesar ya, kita merasakan adem ayem aja. Kenapa? Karena kita terbiasa dengan namanya tasamuh, toleransi, tawasud dan yang lainnya. Itu sangat jadi bagian yang utama dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah. Kan di Jawa Barat itu ada 27 kota kabupaten ya. Nah, yang paling besar itu dukungan menurut pandangan Teh Eva itu berasal dari mana, Teh? Ya, kalau secara kolaborasi kita dengan beberapa elemen jam'iyah dan simpul-simpul pondok pesantren dan yang lainnya, ini memang sudah tersampaikan begitu ya. Tetapi tentunya kami juga memprioritaskan lah minimal 14 kabupaten yang menjadi fokus ya. Fokus ya, karena mungkin juga jangkauannya, termasuk juga bagaimana harokahnya. Ini memang ada kekhasan tersendiri mungkin tiap daerah. Kan Teteh juga jadi ketua LP Ma'arif ya di PWNU Jabar. Betul. Nah, berarti ketika turun juga menggunakan organisasi tersebut untuk bertemu dengan masyarakat dan sebagainya gitu. Biasanya ngobrol atau program-program yang ditawarkan apa Teteh untuk meyakinkan masyarakat melalui tadi LP Ma'arif? Iya, memang sebetulnya kan dari awal juga DPD ini adalah mengusung terhadap apa yang menjadi kepentingan perjuangan, khususnya kita di LP Ma'arif Jawa Barat. Apa yang selama ini kita lihat, kita rasakan, dan kita anggap sangat urgen untuk diperhatikan pemerintah, itulah yang senantiasa terus kita suarakan. Bukan masalah nanti akan kita lakukan, tapi sebetulnya dari sekarang juga kita sudah mulai berjalan begitu ya. Gimana kita mengkolaborasikan lembaga-lembaga pendidikan Ma'arif dengan industri, dengan adanya magang di tempat-tempat industri, termasuk juga kita menyambungkan terhadap anggaran-anggaran pemerintah provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah udah beberapa laptop lah kita sebarkan tuh ke sekolah-sekolah Ma'arif tuh ya. Ada berapa Teh berarti di Jawa Barat sekolah Ma'arif? Yang sudah terdaftar itu ada 1.300 ya, sekolah yang berafiliasi bersama LP Ma'arif. Tapi saya kira masih banyak sepertinya karena memang tantangan yang saat ini dilakukan itu adalah pendataan. Kalau ada anekdotnya, apa itu, semua sekolah di Jawa Barat ini punya NU. Semuanya punya NU kecuali yang ada pelang Muhammadiyah. Tapi kan perhatian terhadap guru-guru juga masih minim lah ya kalau bicara pendidikan ya. Nah, ini mungkin menjadi hal juga yang akan diperjuangkan sama Teteh soal nasib-nasib guru. Iya.
Ya, beberapa kali juga kami dari LP Ma'arif pernah audiensi ya dengan apa namanya Dewan DPRD di Jawa Barat ya, terutama kemarin tentang masalah apa anggaran fungsional Madrasah Aliyah itu kan sempat tertunda ya, tapi alhamdulillah ada jalan tengahnya ya dengan anggaran hibah. Begitu juga komunikasi kita dengan BPM dengan apa namanya BMPS ya, termasuk juga dengan Kementerian Pendidikan ya, pernah kita hadirkan langsung Nadiem Makarim untuk bisa memberikan kejelasan apa sih sebetulnya ini kurikulum merdeka ini ya, ngacak-ngacak aja gitu kan kalau awalnya. Tetapi setelah dikolaborasikan bahwa ini adalah bagian daripada kita menyongsong program literasi numerasi yang sudah sangat tertinggal gitu kan Indonesia ini. Ya kita menyambungkan ya bagaimana program pemerintah itu bisa lebih dekat, lebih bisa apa namanya mengenai sasaran kepada komunitas kita khususnya di Nahdlatul Ulama. Teh kan di pemilu 2024 itu jumlah pemilih pemulanya banyak ya. Nah sebenarnya Teteh membidik pemilih pemula seperti apa yang akan menjadi segmented fokus utama pemilihnya gitu Teh? Iya, kalau pemilih utama ini kan memang sangat rentan ya adanya beberapa pemikiran yang salah karena digitalisasi yang kurang bertanggung jawab contohnya. Ini juga harus menjadi bagian dalam edukasi kita ya bagaimana pemilih utama itu ya pemilih pemula ya digiring untuk bisa cermat dalam memilih setiap suaranya dengan rasa tanggung jawab. Dan saya kira anak-anak kita dengan adanya edukasi itu malahan mereka lebih sensitif, lebih apa ya, lebih kritis begitu lebih kritis justru anak SMA itu. Tapi ya tentunya juga kita harus memberikan pendampingan ya bahwa apa sih tujuan daripada pemilihan ini, tentu harus berorientasi kepada pembangunan yang real begitu ya, bukan asal ramai lah begitu ya, bukan asal asik gitu kan di dunia remaja, tetapi juga betul-betul punya progres yang jelas. Kalau Teteh sudah melakukan pemetaan belum? Kira-kira daerah mana yang akan menjadi tarik-tarikan suara gitu ya di Jawa Barat ini? Sudah ada daerah-daerah yang menurut Teteh wah ini pendukungnya kuat juga nih di sini, tapi ada lawan juga yang kuat gitu. Bogor termasuk yang apa Teh kalau gitu Teh? Ini kan di Bogor nih. Ya, Bogor termasuk kota yang dinamis ya dan beragam tentunya ya. Banyak para calon-calon yang memang domisilinya di Bogor, Bandung terutama juga banyak ya. Tetapi kita kan punya segmen tersendiri, punya tujuan tersendiri, dan apa yang kita perjuangkan itu punya alur tersendiri ya. Tentu komunitas pendidikan, ayo dong ya, kita kan punya perjuangan yang sama. Ayo dong komunitas pondok pesantren nih yang tentunya kita sama-sama merasakan bagaimana kecenderungan dan bagaimana juga segmen pondok pesantren ini ya dibutuhkan untuk adanya dukungan semua pihak. Jadi saya kira tidak harus ada bentrok ataupun bersinggungan ya, karena segmen kita tentunya punya komunitas tersendiri, perjuangan tersendiri ya. Tentu juga masyarakat semakin lebih bisa membaca itu. Kalau Teteh turun ke masyarakat atau sosialisasi itu yang sering disampaikan sama masyarakat apa Teh? Yang sering diutarakan, yang sering disuarakan sama masyarakat gitu Teh? Iya, terutama adalah bagaimana kita ini mempunyai tanggung jawab terhadap pilihan yang kita tentukan. Setiap satu suara itu mempertaruhkan nasib bangsa dan perjuangan kita. Khususnya untuk komunitas pendidikan, pertaruhan kita loh. 5 tahun ke depan ada nggak perubahan-perubahan? Ya, sehingga tentunya apa yang kita suarakan tentang bagaimana wakilan ini harus bisa menyambungkan terhadap apa yang menjadi cita-cita, kebutuhan dan perjuangan khususnya di pesantren, di pendidikan, di Nahdlatul Ulama, di ekonomi keumatan. Ini harus kita sambungkan ya terhadap kebijakan-kebijakan yang memang dibuat oleh pemerintah. Itu yang pentingnya DPD itu seperti itu. Tapi kalau DPD itu punya punya kewenangan atau punya alat yang bisa mendorong pemerintah provinsi untuk
memfokuskan program-programnya yang diperjuangkan oleh DPD. Iya, memang secara kebijakan khusus tidak. Ya, tetapi kan kita mempunyai ruang untuk menyampaikan pesan, termasuk juga adalah menyambungkan antara kebijakan-kebijakan pusat langsung kepada komunitas masyarakat ya, melalui resesnya ataupun kunjungan-kunjungannya. Dan termasuk juga saya kira kalau DPD itu lebih luas untuk bisa menjalin komunikasi dengan berbagai kementerian ya. Kalau istilahnya di DPR ini kan di komisi terbatas di kementerian gitu. Kalau DPD kan asal kita efektif untuk bisa berkomunikasi, untuk bisa berkolaborasi. Saya kira lebih luas lah kita bisa menjangkau itu. Banyak hal yang bisa dilakukan ya sebenarnya. Nanti pertanyaan terakhir di segmen ini sebenarnya ketika turun ke masyarakat itu ada yang dikenang nggak Teh? Atau misalnya Teteh datang ke warga terus kemudian ada pengalaman yang berkesan nggak ketika sosialisasi ke masyarakat itu? Luar biasa berkesan sekali. Saya menemukan kalau tidak dengan ajang ini mungkin saya tidak akan merasakan seperti ini. Terutama adalah ketika saya bersilaturahmi ya dengan berbagai tokoh ulama, para kiai ya, komunitas-komunitas yang terjauh sekalipun. Dalam konteks inilah rupanya banyak sekali hikmah untuk bisa kita sambungkan. Karena memang rata-rata mungkin orang bilang DPD itu jarang turun ke bawah gitu ya. Nggak terdengar suaranya. Orangnya juga nggak tahu. Nggak tahu. Kita juga nggak tahu. Saya pribadi gitu juga. Paling yang tahu cuma Oni doang karena kan mantan artis gitu ya. Tapi bagi saya kekuatan utama saya itu ada silaturahmi. Silaturahmi itulah yang menyambungkan antara fikir ya, lahir batin kita tentang apa yang kita usung, sehingga ada satu kesatuan chemistry untuk kita sama-sama perjuangkan. Dan saya kira dengan itulah saya menyerahkan apakah ini penting bagi Bapak Ibu gitu ya untuk kita perjuangkan. Justru muncul dari masyarakat itu sendiri bahwa apa yang harus kita perjuangkan, apa yang harus kita sambungkan ya, kolaborasikan dengan berbagai elemen, itu justru muncul dari masyarakat itu sendiri. Jadi sebuah kebanggaan ketika kita merasakan menjadi bagian daripada mereka. Dan tentunya kebanggaan yang utama adalah mendapatkan doa ridhonya para kiai. Masya Allah itu kiai-kiai besar. Kalau dari 27 kota kabupaten itu udah semua Teh disambangi? Alhamdulillah sudah disambangi. Itu setiap hari pasti ada kegiatan? Selalu ada kegiatan ya, karena itu tadi ya kita berarti kalau itu bisa berapa titik Teh kalau dalam satu hari? Kayak hari ini aja ya, hari ini udah berapa titik Teh? Kayak padat juga ini jadwalnya Teh. Iya kan, memang tujuan kita adalah bagaimana menyambungkan lisannya masyarakat untuk kita terus kolaborasikan. Ya kalau kita tidak hadir, mau apa yang bisa sampaikan mereka begitu kan ya. Nah ini Teh berkaitan dengan Teteh yang sampaikan tadi, kalau tidak hadir apa yang bisa mereka sampaikan. Nah ini juga menjadi pertanyaan buat kami semua bahwa misalnya ketika Teteh turun ke masyarakat, yang ingin masyarakat perjuangkan melalui Teteh itu sebenarnya selain sektor pendidikan ya, apalagi sih Teh yang sering Teteh dengar gitu? Iya, sebetulnya sektor pendidikan juga sangat multi ya. Sangat multi sekali karena sektor pendidikan juga membutuhkan akses layanan, sarana prasarana, jalan, infrastruktur ya. Termasuk juga adalah di pendidikan juga adalah menyangkut tentang bagaimana kelayakan perhatian pemerintah terhadap masyarakat, guru sebagai tenaga pendidik ya. Bahkan juga sektor pendidikan swasta ini yang justru lebih dominan kadang ya, peran sertanya di masyarakat pedalaman ini saya kira belum banyak tersentuh secara maksimal ya. Begitu juga tentunya kita ingin membangun bagaimana kesadaran tentang kesatuan kedaulatan kita sebagai negara Republik Indonesia. Kita ini adalah pemilik negara ini. Kenapa saat ini kita hanya ini sebagai tamu di rumah sendiri? Ya, segala sesuatunya, nasi aja, beras harus beli ke ekspor, diimpor gitu kan ya. Begitu juga sampai ke
Gula, garam semuanya. Kenapa kita ini ya sebagai negara kaya terluas gitu ya dengan varian kekayaan alam yang luar biasa, tetapi kita tidak mempunyai kemerdekaan, kecukupan sandang pangan terhadap kebutuhan rakyat itu sendiri. Maka saya ini beberapa kali sering mengadakan kegiatan bersama UMKM gitu ya. UMKM, ayo kita berdayakan dari apa yang bisa kita lakukan dari ekonomi kreatif ini. Kita isi ruang-ruang publik, termasuk pemerintah, kita dorong bahwa konsumsi di rapat-rapat itu coba berdayakan UMKM kita. Ya, setiap bingkisan kepala negara yang datang ke Indonesia, optimalkan dari produk-produk Indonesia. Local pride ya, tidak ada perhatian terhadap local pride itu ya. Itu dia ya. Nah, termasuk juga adalah kebanggaan ya dari Indonesia itu sendiri, masyarakat kita ya belanja ke tetangga itu harus lebih diutamakan ya sebagai kebanggaan kita. Nah, ini juga yang saya lakukan juga di Al-Muhajirin ya, dengan 6.000 santri ya di Al-Muhajirin. Kita melihat apa nih potensi yang bisa kita berdayakan, dari mulai air, kita bikin air kemasan sendiri, catering, snack begitu ya, percetakan, laundry infonya ada konveksi. Ya, semua kita bikin sendiri. Supaya apa ya, kita ini jangan hanya pintar jadi orang konsumtif ya, tetapi kita juga bagaimana berpikir untuk bisa menjadi produktif. Dan besarnya aset pesantren, sekolah yang ada di lingkungan kita ini harus jadi potensi besar, jangan jadi objek. Iya betul. Ayo aja ya produk-produk luar itu datang ke koperasi kita. Maka kita culture supaya memaksimalkan itu. Nah, kenapa sih Indonesia tuh nggak kayak laboratorium pesantren gitu ya yang kita bikin. Coba kalau itu bisa maksimalkan, subhanallah. Bukan hanya anak-anak kita terdidik ya untuk jadi orang-orang yang kreatif, tetapi juga kan kita punya ketahanan ekonomi. Jadi kalau tadi Teteh bilang kenapa sih Indonesia tidak bisa menjadi laboratorium seperti hal yang dilakukan sama Muhajirin, sebenarnya menurut pandangan Teteh, dari kacamata Teteh, apa sih yang menjadi penghambatnya? Kenapa itu tidak bisa dilakukan? Saya ingat ya dengan satu hadis Rasulullah ya. Beliau disampaikan itu nanti ada saatnya umatku di akhir zaman, mereka itu jumlahnya sangat besar, banyak, tetapi mereka itu hanya seperti buih yang ada di lautan. Banyak, tapi apa? Tidak ada kekuatan. Tidak ada kekuatan. Ada angin kiri, trennya ke kiri, angin kanan, trennya ke kanan. Apa kata Rasulullah? Itu semua karena yang pertama adalah hubbud dunya, karena orientasinya money oriented, dunia oriented gitu kan. Sekarang lebih baik impor beras ataukah harus kita tanam sendiri? Dihitung-hitung, namanya jadi petani itu ribet gitu kan, mungkin ya harus mensubsidi ini, subsidi itu, ini itu, sehingga akhirnya mereka lebih memilih daripada impor saja yang gampang-gampang gitu. Padahal ketika kita berdayakan petani, kita sumbang dengan anggaran yang jelas lah dibandingkan dengan istilahnya ya hal-hal yang lain yang mungkin lebih bisa kita pending. Ini kan bisa mendidik petani-petani kita untuk lebih modern dan bahkan bisa berdaya saing lebih kuat lagi dengan negara yang lain. Jadi kita itu hanya melihat mana sih untung ruginya, tidak melihat bagaimana investasi masa depan ya nasib bangsa ini kalau nanti hanya sekedar sebagai negara konsumtif saja. Nah ini itu yang pertama, hubbud dunya. Yang kedua adalah khauful maut, karena takut mati. Takut mati. Gimana tuh kalau takut mati maksudnya? Iya, karena orang itu kan dengan kenikmatan yang sudah ada dirasakan ya, sehingga kematian itu adalah sesuatu yang sangat ditakutkan gitu ya. Karena apa? Bukan karena dengan kepasahan, tapi karena takut meninggalkan kenikmatan dunia ini sendiri. Jadi meraup semuanya gitu ya, sebanyak-banyaknya ya. Iya. Sehingga tentunya yang diuruskan itu adalah takut untuk meninggalkan kekayaan itu, bukan justru yang diorientasikan. Kalau orang-orang sufi justru kematian itu adalah kenikmatan. Kenapa? Karena mereka telah mendapatkan bekal yang cukup dengan ibadah, bekal yang mereka rasakan ya, mereka
investasikan sama di dunia, sehingga kematian itu adalah kebahagiaan. Tetapi kan yang orientasi sekarang, bekal yang dikumpulkan itu bukan orientasi akhirat ya. Sehingga kematian itu adalah satu hal yang menakutkan. Bukan berarti saya mendorong untuk segera mati. bukan itu. Iya, tetapi ya bahwa orientasi dunia ini orientasinya adalah untuk kemaslahatan akhirat gitu. Kalaupun dunia kita dapatkan, tidak lain adalah orientasinya mencapai kebaikan, kemaslahatan. Ya, sehingga orientasi dunia itu bukan untuk apa yang kita miliki, tetapi apa yang bisa kita manfaatkan ya dari kehidupan ini sehingga menjadi nilai ibadah. Nah dari 2 poin tadi sebenarnya Teteh bisa mendorong atau melakukan sesuatu proyek terobosan nggak untuk memulai, minimal ada beberapa kelompok atau kalangan yang sudah fokus atau misalnya sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan gitu Teh? Oke, komunitas-komunitas yang telah kita bangun, khususnya kalau di bidang ekonomi kreatif ya, kebetulan saya di Komite Ekraf di Purwakarta, kita senantiasa membangun kepercayaan ya masyarakat tentang bagaimana kita ini bisa merambah dunia segmen yang lebih luas dengan kita berikan pelatihan-pelatihan. Kemarin kita kebetulan juga udah datang dari Pak Sandiaga Uno itu untuk mengadakan digitalisasi planner. Kita kasih pelatihan-pelatihan sehingga membangun kepercayaan ya, termasuk juga adalah kolaborasi dengan berbagai instansi untuk penguatan itu. Nah, untuk pendidikan juga alhamdulillah sejauh ini ada beberapa pembinaan yang kita lakukan khususnya untuk pesantren-pesantren yang salaf ya, yang sekiranya mereka untuk bisa masuk kepada dinamisasi kondisi globalisasi yang saat ini memang dituntut. Kita berikan pelatihan-pelatihan bagaimana manajemen pendidikan ataupun manajemen pondok pesantren berbasis digital ya. Kemarin juga sudah kita masukkan tentang kolaborasi kita lah dengan beberapa perbankan ya, keuangan berbasis digital di pondok pesantren, kerjasama kita dengan BSI dan yang lainnya. Ya, alhamdulillah sudah bisa dirasakan supaya membuka ruang-ruang yang akan terbuka adanya kolaborasi dan pengembangan-pengembangan di pondok pesantren ya, juga di ekonomi kreatif. Nah ini Teh, yang Teteh sampaikan tadi bahwa ke ekonomi di pesantren itu perlu dihidupkan karena akan menunjang sirkulasi di sana. Sebenarnya mengapa Teteh meyakini bahwa fondasi ekonomi pesantren itu perlu dibangun? Apakah ada pengalaman yang membuat Teteh tersadarkan hingga akhirnya Ponpes dikelola pun mengusung pendidikan berkarakter? Iya, komunitas pesantren ini kan sekarang ini sudah mulai dibidik sih sebetulnya. Karena disadari orang itu untuk ngumpulin banyak orang tuh perlu biaya loh. Iya nggak ya? Untuk bisa mengumpulkan komunitas follower sebanyak ribuan itu susah loh gitu ya. Lah ini pesantren yang udah tiap hari ngumpul ribuan gitu ya dengan komunitas besar, kenapa enggak gitu? Itu menjadi sebuah laboratorium terhadap berbagai program yang kita luncurkan, termasuk yaitu adalah bidang ekonomi dan yang lain sebagainya. Ini potensi sangat besar sekali. Alhamdulillah sejauh ini juga program pemerintah tuh ya sudah banyak juga, semacam kemarin ada program OPO ya di Jawa Barat. Itu dapat juara ya? Alhamdulillah ini juga di 2021 kita dapat juara, sehingga tiap tahun kita jadi role model untuk sekitar 100 pesantren lah tiap tahun itu magang di Al-Muhajirin. Ya, sehingga kalau sudah seperti itu kan akan terbuka jaringan-jaringan kolaborasi pengusaha-pengusaha pesantren ya. Termasuk juga bidang perbankan sendiri ketika pesantren sudah berbasis digital ini, masyarakat kita ini bahkan oleh perbankan itu tidak harus cari-cari modal, bahkan bank itu malah nyari kita loh. Karena apa? Untuk pinjemin. Untuk pinjemin, karena mereka lebih tahu aset kita. Ya, karena dan juga bahwa dengan ada digitalisasi keuangan kan akuntabilitas akuntabilitas kepercayaan perbankan juga lebih besar gitu. Nah ini banyaklah hal-hal yang akhirnya akan terbuka ya untuk dunia pesantren itu merambah berbagai aspek. Termasuk juga adalah digitalisasi pesantren ini ya,
media ini kan sekarang udah banyak dibanjiri Ya, ya berkembang dengan lah ya, hal-hal udah yang negatif itu lebih betul. besar gitu. Padahal sumbernya ilmu pengetahuan, kreativitas, ini semua kurang apa sih di pesantren? Yang jadi masalahnya apa? Ya ketidakmampuan pesantren untuk bisa menunjukkan itu di dunia maya gitu. Maka itu ini penting ya untuk bisa kita menyambungkan atau memberikan edukasi digitalisasi sehingga dakwahnya di medsos itu adalah dakwahnya orang yang memang kompeten dengan agama, bukan hanya sebatas cuap-cuap gitu kan. Nah sekarang kan asal cuap-cuap ya udahlah orang teh follower teh banyak gitu, padahal bener enggaknya. Nah ini kan harus kita angkat nih ya kiai-kiai yang sudah jelas mumpuni lah keilmuannya, kesanadannya ya. Ini kerjaan kita nih yang muda-muda. Mungkin kalau kiai-kiai kita ya cukuplah, mungkin mereka itu tetap istiqomah mengajar dan bimbing kita. Ini garapan para pemuda kita untuk bisa menyambungkan. Karena kalau hadis Nabi kan disebutkan ya, Sayyidina Ali menyampaikan kan banyak namanya kebatilan ya yang maju itu karena diorganisir dengan baik. Dan banyak akhirnya ya kebenaran yang jelas sebenarnya itu tenggelam karena tidak terorganisir. Betul. Ini semua adalah kemampuan dan perjuangan kita, terutama dunia digital ini. Saya sering tuh dapat hadis tadi ya, bahwa kejahatan yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang terorganisir. Jadi kalau misalnya kita orang-orang baik ya tidak terorganisir, pasti akan kalah, tercerai-berai misalnya, pasti akan kalah dengan kejahatan yang terorganisir. Ya, itu sudah terlihat ya sekarang ya. Sekarang ini orang lebih bangga dengan LGBT-nya karena ngerasa tren-trennya ya. Kalau fenomena itu menurut pandangan Teteh gimana tuh? Orang ada kebanggaan dengan aib gitu Teh. Nah itu dia. Kenapa ya Teh? Ya karena ini norma kita ini kan sudah semakin gencarnya hal-hal yang negatif, maka dianggap yang negatif itu sudah biasa. Ya sayuglabuhu itu seperti itu, akan tenggelam sesuatu yang yang seharusnya norma itu akhlak itu sesuatu yang tertanam di dalam jiwa. Kalau jiwa kita terbiasa dengan yang baik, maka ketika ada sesuatu yang negatif, jiwa kita akan berontak dengan sendirinya. Ya, tapi kalau jiwa kita memang sudah hitam, ada yang hitam ya tambah akur lah. Jiwanya udah hitam, dapat asupan hitam ya. Nggak ada sensitivitas dalam hati. Ini karena juga yaitu tadi ya media-media yang terus menggempur dengan hal yang negatif, sehingga seolah-olah yang negatif itulah yang biasa. Dan sesuatu yang baik dan itu sangat aneh dan jarang seolah-olah malah sesuatu yang aneh gitu ya. Dan itu seperti hanya Rasulullah ya kan sampaikan ya, al-Islam ya'ti ghoriban fasayati ghoriban. Islam itu di awal dianggap aneh, kebenaran itu dianggap aneh. Bahkan sekarang terbukti akan ada satu masa yang benar itu dianggap aneh, yang jelek karena media yang begitu sangat gencar ya, tidak terkontrol. Bahkan sesuatu itu menjadi sesuatu yang biasa. Gitu. Saya sependapat ya bahwa ada juga ada Gium yang menyampaikan bahwa opini yang salah itu ketika disampaikan secara masif akan menjadi kebenaran. Bisa jadi seperti itu. Padahal itu baru opini gitu. Tapi masif gitu penyampaiannya, akhirnya menjadi kebenaran. Nah ini juga menyambung Teh bahwa hari ini ya fenomena-fenomena artis-artis yang hijrah terus kemudian hanya mengandalkan video-video dari YouTube, bukan hanya artis ya, misalnya ya, masyarakat secara umum yang hanya mengandalkan video-video tausiah atau video-video keagamaan melalui YouTube sehingga tidak ada gurunya gitu ya, tidak ada sanad keilmuannya. Nah menurut Teteh fenomena ini gimana Teh? Iya, bagi saya sih tetap ya kita ini harus sudah mulai berpikir profesional. Namanya kita yang ngurusin masalah peternakan ayam, ya harus nanya sama ahli yang iya, nggak mungkin nanya sama arsitek gitu ya. Nyambung. Ya apalagi nih urusan agama, ya kita harus mulai berpikir secara profesional. Orang yang mereka berbicara agama, ya seharusnya membaca diri sejauh mana pengetahuan saya tentang agama. Kalau merasa dirinya memang tidak
sekemampuan dia untuk bisa menyampaikan yang sebenarnya seperti apa, maka tidak usah banyak bicara lah begitu ya. Karena apa? Karena ini kan bisa jadi sebuah kebodohan ya yang akan diikuti oleh kebodohan-kebodohan yang lainnya ya. Ya, arojul layadri, anahu layadri gitu ya. Seorang yang dia itu memang nggak punya kapasitas, tapi dia nggak tahu kalau dia itu tidak punya kapasitas. Itu akan menimbulkan sebuah musibah kebodohan yang terus berlanjut gitu. Maka itu ya kita juga harus lebih selektif lah ya, dan kita harus paham bahwa segala sesuatu harus fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita ini bertanya sesuatu ya tanya kepada ahlinya gitu. Kalau agama tanyakan kepada ahli yang memang ya minimal lah dia pernah berguru kepada ulama, pada kiai gitu ya, pada di komunitas pendidikan agama. Ya setidaknya itu menjadi sebuah pemikiran kita, dan saya kira seharusnya masyarakat kita sudah harus lebih cerdas itu ya. Iya, kan yang menjadi tantangan begini Teh, kalau hari ini ya yang saya alami bahwa bahkan di sekeliling saya gitu ya ada teman-teman juga yang berguru kepada orang yang sanad keilmuannya tidak jelas. Itu yang pertama. Terus yang kedua memang orang-orang yang punya ilmu hari ini tidak bisa menampilkan atau tidak memulai menampilkan tentang keilmuannya melalui media sosial. Baru-baru muncul sekarang misalnya ada Gus Bahaya yang sudah banyak di medsos. Terus kemudian juga ada Habib Jafar dan sebagainya. Nah hari ini kan berarti kesadaran daripada tokoh-tokoh orang yang berilmu yang masih melakukan dakwahnya itu secara tradisional gitu ya, belum sampai kepada tahap-tahap yang lebih modern yang bisa diterima oleh khalayak ramai. Menurut Teteh gimana tuh Teh? Iya, ya inilah yang menjadi tantangan kita nih ya sebagai para generasi-generasi muda untuk bisa menyambungkan itu. Karena bagaimanapun juga memang dunia digital ini bagian daripada sarana ya untuk bisa memaksimalkan dakwah itu sendiri. Sehingga adanya kekosongan, kekosongan itu kan bukan berarti permasalahannya nggak ada. Ada banyak banyak, tapi kan tidak kita wujudkan dalam sebuah media yang digitalisasi. Nah, saya kira dengan adanya edukasi tadi ya, digitalisasi internet masuk pesantren itu yang terus kita gemborkan. Ya kita juga pelatihan, ada santri-santri yang ditugaskan untuk membuat website minimal untuk streaming TV-nya ya, yang bisa mengamerakan kiainya untuk menyampaikan dakwah. Itu kita mulai mengarah ke segmen kader-kadernya, karena kalau ke kiainya kan kita juga ya enggan lah gitu ya, takjim lah, kita lebih banyak takjim ya kalau dengan kiai. Generasi keduanya inilah yang harus lebih intens. Teh boleh ceritakan nggak Teh perjuangan singkat Teteh mengelola pondok pesantren Al Muhajirin yang besar, jumlah santrinya sekarang berapa Teh total? Ada hampir 7.000. Hampir 7.000 gitu ya. Mengelola ponpes jadi lebih modern dan menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Iya. Ya alhamdulillah Al Muhajirin ini sekarang usia 30 tahun. 30 tahun di 93. Dan bagaimana awal sih memang secara konvensional seperti itu. Ya, tetapi tentunya karena Syaihuna khususnya pimpinan pesantren ini mempunyai prinsip yang luar biasa ya. Beliau punya tagline namanya berpikir dinamis, berakhlak salaf, berakidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi konsep berpikir dinamis itu kita harus terbuka dengan berbagai perkembangan ya, globalisasi, teknologi dan yang lain sebagainya. Tetapi tetap berakhlak salaf, mempertahankan ya bagaimana kultur ulama, tuntunan ulama begitu ya, dan akidah ahli sunnah wal jamaah dalam beribadah. Nah ini semua ya kita wujudkan ketika ya di tahun 2009 waktu itu kebetulan saya sudah pulang kuliah ya, mulai banyak mengabdi di pesantren. Ya sebetulnya saya juga nggak langsung jadi ketua yayasan waktu itu juga ya, Bapak masih. Itu sudah doktoral itu ya? Belum ya? 2009 waktu itu masih S1 baru pulang itu. Jadi Bapak itu tetap aja membina anak-anaknya itu
sok Sinadi Al-Ajar ngajar ya, jadi guru pelajaran, guru bidang studi, jadi kesiswaan ya, sampai jadi lembaga penjaminan mutu, sampai akhirnya saya tugaskan ketua yayasan. Nah, maka yang saya pikirkan, karena saya satunya jurusan tafsir, saya harus belajar nih tentang manajemen. S2 saya ikutan manajemen pendidikan di UPI. Nah, saat itu juga yang saya pikirkan bagaimana ini menyatukan kekuatan semua elemen, karena waktu itu sudah ada 4 unit sekolah, ada TK, SD, Sanawiyah dengan Aliyah, sudah ada seperti itu. Kemudian yang saya awali yaitu adalah membuat BMT, Badan Keuangan ya internal Al-Muhajirin. Jadi semua SPP, kemudian juga semua pembiayaan untuk honor dan yang lainnya melalui BMT itu pengelolaannya. Sehingga aset semua unit ini menjadi satu kekuatan. Dari situlah kemudian kita, namanya BMT itu sebagai penampungan aset keuangan, kita bisa menjadikan sumber permodalan untuk pengembangan kampus berikutnya. Alhamdulillah dari 2009 setelah saya buka BMT itu, kita mulai membuka kampus 2 Al-Muhajirin dan lanjut sekarang sampai kampus 7. Jadi kekuatannya adalah di Al-Muhajirin itu adanya satu kekuatan, satu manajemen. Jadi semua menjadi satu sistem yang terintegrasi dalam keuangan, manajemen, termasuk juga adalah daya dukung terhadap kebijakan-kebijakan yang lain. Contoh nih, kayak kita ada bidang usaha gitu ya, maka yayasan senantiasa mengedepankan bahwa tidak boleh adanya kegiatan-kegiatan ya yang memakai produk-produk luar. Selagi di Al-Muhajirin sudah ada, maka kita tidak ada keluarkan lagi anggaran untuk pembiayaan itu. Biaya beli alat-alat yang sebenarnya ada di Al-Muhajirin. Jadi kita proteksi itu. Kita proteksi, harus bangga dengan produk sendiri begitu ya. Iya, termasuk juga kan di dalam manajemen pendidikan, saya kira namanya swasta harus jelas ya bahwa konsumen kita adalah masyarakat. Kepuasan masyarakat ya, jaminan kualitas pendidikan itu harus diutamakan. Ya, maka bagaimana penjaminan utama yang kita garap semacam untuk guru ya, input guru semuanya harus terstandarisasi. Kemudian juga adanya kurikulum yang utama itu selain Al-Quran adalah kepesantrenan ya, itu terstandarisasi ya, semua yang menjadi muhafadhahnya itu harus kita jaga. Nah, adapun pengembangan yang lainnya ya alhamdulillah sekarang sudah banyak ya program kerjasama dengan luar negeri itu, dengan Jepang ya, kemarin dengan Singapura, Malaysia, dengan pertukaran pelajar ya, kita harus terbuka dengan pengembangan itu. Tapi ingat itu muhafadzah yang sudah dirasakan dibutuhkan di masyarakat ya, terutama masalah ibadah, muamalah, dan tentunya Al-Quran, ini harus menjadi quality insurance yang utama insya Allah. Nah kan kalau bicara pondok pesantren ya, di zaman saya itu ada anggapan bahwa pesantren juga ya Kang ya. Saya dulu pesantren kilat ya. Enggak, pesantren kilat doang saya. Maksudnya di zaman saya itu ya masih remaja lah ya. Ada anggapan bahwa yang di pesantrenin itu adalah anak-anak yang luar biasa ya, misalnya kapakaran nakal dan sebagainya. Nggak tahu ya kalau misalnya zaman sekarang masih ada anggapan kayak gitu. Nah sebenarnya anggapan kayak gitu menurut Teteh gimana? Iya, memang itu masih ada aja. Masih ada ya. Karena juga satu sisi dengan kondisi masyarakat sekarang ini kan, orang tua sudah banyak yang bekerja di luar gitu ya. Sehingga udahlah daripada pusing-pusing asukin ke pesantren. Tapi walaupun seperti itu, tetap kita mengakomodir bahwa ada niat anak-anak mereka tetap terjaga dalam ibadahnya, dalam pemikirannya. Itu lebih baik tetap kita bina. Karena namanya pesantren itu ya harus memberikan rahmat lah, kasih sayang kepada siapapun. Istilahnya ulama yanzuru ila ummah bi'auni rahmah. Jadi ulama itu ya harus menatap semua masyarakat itu dengan kacamata kasih sayang ya. Kita tidak boleh memungkiri bahwa ada orang-orang yang ingin datang mendapatkan hidayah. Itu harus kita layani gitu. Itu sebuah hidayah ya, jangan sampai hidayah itu sudah datang kita tidak kelola dengan baik ya. Tetapi juga ya itu tadi,
kan kita ada unsur al-muhafadzah wal ahdu. Jadi tidak cukup hanya menjaga yang sudah rusak supaya lebih baik, tetapi yang baik harus lebih baik. Nah, itu ya. Al-ahdu bijadi dilaslah. Bagaimana apa yang sudah baik itu terus kita upgrade lebih baik. Maka sekarang ini sudah mulai, kalau di kita ini ada namanya program kehususan, ya, ada program tahosus, baik itu yang tahfidnya, ada disebutnya juga Sains Pro, itu juga sama, program kekhususan di bidang sains, program kekhususan di bidang bahasa, itu dari sejak SD sudah ada ya. Ya, jadi untuk menarik minat ini ya, santri ya. Iya, itu yang udah baik kita tingkatkan dengan program yang lebih excellent, ya, sehingga IPA Pro tadi ya, Sosial Pro, kemudian juga tadi Sains, khusus tahfidz, khusus kitab. Ini bagian daripada upaya kita untuk bisa mencetak kader ulama. Kader ulama yang memang mereka artinya harus mempunyai kapasitas yang diberikan lebih, karena mereka itu punya kapasitas lebih. Jadi kita juga harus bisa membidik itu potensi orang-orang seperti itu, ya. Jadi rojulun yadri anahu yadri, ya, dia itu harus tahu bahwa dia itu kan punya potensi, dan dia tahu bagaimana mengembangkan potensi itu, sehingga kita bikinkan kelas tahosus. Ya, alhamdulillah itu ya, program-program Olimpiade Sains itu tinggal nyomotan aja, dan alhamdulillah selalu sudah ada orang-orang yang santri-santri berbakatnya ya. Karena sudah dilatih dari awal. Iya, jadi ya seimbang itu ya, menjaga dan melangitkan lah gitu ya. Sekarang kita coba ngebahas atau mengupas tentang sosok Teh Iva yang dekat dengan ulama. Kan sebelum berangkat ke KPU Jabar kemarin ya, KPU Jabar waktu pendaftaran DPD ya, Teh Iva itu kan dilepas para kiai dan tokoh pendidikan, serta didoakan langsung oleh Roy Surya ya, dari PWN Jabar. Sebenarnya seberapa dekat Teh Iva dengan Kiai Abun atau orang tua gitu ya? Apakah ada perlakuan spesial ya dari Syekhuna terhadap Teteh gitu ya, dibandingkan misalnya dengan adik-adiknya? Ya, terutama yang pertama saya minta doanya ya, dari semua pemirsa, juga semua keluarga besar, untuk kepada guru kita, orang tua kita Syekhuna Profesor Dr. Abdul Binyamin MA. Beliau selaku tokoh besar di Jawa Barat ya, dengan ya memang usia semakin bertambah, tapi kerasa kebutuhan kita terhadap bimbingan sosok beliau itu semakin luar biasa begitu ya. Semakin banyak kekhawatiran kita ketika beliau mulai ada rasa sakit atau apa, padahal kita masih sangat butuh gitu ya, dalam memecahkan berbagai permasalahan umat lah di Jawa Barat ini ya. Ya, mudah-mudahan beliau diberikan sehat walafiat tentunya ya. Amin, amin. Dan alhamdulillah sejauh ini ada satu kedekatan yang luar biasa saya rasakan. Ya, apalagi mungkin saya juga anak pertama ya dari beliau, anak pertama dari putri-putrinya semuanya anak-anaknya perempuan semuanya. Dari berapa bersaudara itu? Ya, ada 5 saudara ya. Jadi semuanya ini akhirnya menuntut saya untuk juga bisa satu pemikiran, satu gerakan. Bapak itu luar biasa mobilitasnya, pemikirannya ke depan. Maka saya menyeimbangi nih antara SC dengan OC gitu kan. Menyeimbangi gerak langkahnya. Ini itu Bapak pengen seperti itu. Bagaimana strategi kita nih menjawantahkan pemikiran beliau, menyambungkan pemikiran beliau dengan beberapa komponen. Ini mendidik saya untuk terus berpikir ya, berkreativitas bagaimana semua bisa kita wujudkan. Dan tentunya juga ya namanya mungkin saya anak pertama ya, banyak hal yang diamanatkan luar biasa ya. Dan saya juga punya pengalaman sama beliau tuh. Dulu waktu saya pernah pasaran ya, waktu itu saya udah keluar dari Aliyah. Saya ingin pasaran Pak gitu, waktu itu pengen pasaran Alfiah tuh di Sadang ya, di Riyadul Alfiah. Oh gitu ya, ya udah Teh, nanti ku Bapak di Sarangan ditemenin. Ya, karena apa? Karena Riyadul Alfiah itu banyak laki-laki semua. Itu sampai ngawujudkan yang masantren sampai akhirnya Bapak yang nemenin selama sebulan itu kita masantren bareng sama Bapak. Itu tahun berapa berarti Teh? Berarti itu tahun berapa ya,
2002 ya, 2002 nah. Ya subhanallah lah. 99 ya saya keluar aliyah. Jadi subhanallah, jadi beliau itu juga senantiasa menggambarkan semangat belajarnya ya. Padahal kan beliau sudah mulai banyak kesibukan ya waktu itu, tapi demi anaknya, dan beliau juga ingin ngaderes dari gitu ya, ngaderes dari Alfiah waktu itu, ikut juga pasaran. Dan selama ini juga beliau itu senantiasa menunjukkan keistiqomahan itu di dalam mengajar. Kalau kita emang memuliakan ilmu, maka muliakanlah orang yang belajar, orang yang mengajar. Ya, maka ketika jadi guru, beliau senantiasa memberikan pelayanan kepada santri-santrinya itu. Walaupun beliau ada di mana gitu ya, ngajar tetap. Jadi kadang di Zoom tuh anak-anak santri itu. Kadang kalau Pak beliau ada acara di luar, tunggu sampai Bapak datang, itu jam 11 baru datang, ya ngaji jam 11 gitu. Ataupun ada kiai ataupun ada tamu pas waktunya ngajar, beliau pamit dulu sekedar pada ngajar ya, paling 30 menit untuk ngajar dulu sebentar. Itu karena beliau memuliakan ilmu, memuliakan santri. Jadi tidak selalu harus santri yang memuliakan kiai juga harus memuliakan santri. Dengan istiqomahnya belajar, mengajar. Dan kalau orang bilang, apa sih wiridnya Pak Kiai ya? Beliau itu suka tanya, apa coba? Wirid Bapak mah ngajar, gitu aja. Ya. Jadi rupanya memang keistiqomahan beliau untuk mengajar, baik maghrib, isya, subuh. Itulah saya kira keberkahan pondok pesantren ya, Al-Muhajirin sekarang terus berkembang. Teh, kalau Syekhuna itu mendidik anak-anaknya seperti apa Teh? Syekhuna terutama itu, Teteh lah. Iya, betul-betul beliau itu sangat mendidik dengan hati begitu ya, dan penuh kelembutan. Tidak pernah memaksakan kehendak harus seperti apa begitu ya. Beliau selalu memberikan pilihan-pilihan, dan itu beliau juga selalu mengajarkan kita untuk berproses. Ya semacam, ya itu tadi ketika saya di ketua yayasan itu tidak langsung seperti itu. Padahal kalau mau Bapak sebagai pimpinan udah langsung gitu ya. Dari dulu juga bisa. Tapi Bapak mendidik anak-anak untuk berproses. Ya termasuk juga di DPD ini, Bapak hanya menyampaikan, Teh ini kayaknya kalau ada perwakilan di DPD dari Nahdlatul Ulama ini banyak kemaslahatan. Udah aja seperti itu. Tapi setelah itu kan beliau membiarkan kita untuk membuat strategi kolaborasi silaturahmi. Nggak ada namanya silaturahmi kemana-mana didampingin sama beliau tuh enggak. Tapi pemikiran beliau kita pegang gitu. Ya subhanallah lah, beliau tuh figur ya orang tua secara biologis, tetapi juga orang tua secara keilmuan. Saya ini namanya mengawali tahu alif batasa itu bukan dari siapa-siapa, itu dari beliau. Ya kalau sekarang kan sebentar-bentar kursusin ya anak tuh gitu. Panggil guru ngaji ya. Justru kemuliaan seorang ayah ya, ketika anaknya nanti menghormatinya sebagai seorang ayah secara biologis, dan juga anak menghormatinya ayah sebagai seorang guru, itu luar biasa. Jadi hormat saya itu double tuh karena memang beliau lah penghormatan secara biologis mengajari kita semua. Tuh dengar tuh ya. Jadi kalau jadi orang tua tuh ngajarin anaknya minimal ngaji dulu. Sapinah Tijan tuh pertama tuh saya belajar sama beliau. Teh, ada pesan khusus gak yang pernah Teteh dengar? Ya tentang apapun ya, misalnya tentang kehidupan, tentang ya segalanya lah ya, yang Teteh masih ingat sampai sekarang dari Syekhuna ke Teteh? Ya, beliau itu senantiasa ya mengajarkan kepada kita ini harus terus bergerak maju ya. Jangan menunggu orang lain membantu, tapi orang lain itu bantu ketika kita sudah maju. Jadi jangan menunggu orang lain membantu, tapi maju dulu, insya Allah yang lain bakal bantu gitu. Jadi itulah mungkin yang membangun kita berproses gitu, segala sesuatunya berproses. Pokoknya kita bergerak, nanti insya Allah akan banyak yang bantu gitu. Ya itu juga yang senantiasa beliau tunjukkan lah ya, tanamkan semuanya. Oke, saya juga jadi merasakan bahwa
Syekhona menjadi orang tua buat kita semua ya, dengan cerita-cerita Teh Ipa tadi ya, bahwa beliau menjadi orang yang baik, juga mengutamakan ilmu ya, dibandingkan dengan hal-hal yang lain. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan Teh dalam kegiatan podcast hari ini. Terima kasih Teh Ipa sudah bisa hadir. Mudah-mudahan nanti setelah terpilih ya bisa main lagi Teh di sini Teh. Harus. Kita bisa bersilaturahmi lagi di sini dengan suasana baru, dengan harapan yang mungkin Teteh bisa berikan kepada masyarakat gitu ya. Terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Ipa ya. Dari saya santri, juga jadi banyak belajar dari Teh Ipa. Dari santri oleh santri dan santri bisa.